Halo semuanya, kembali lagi di channel Argemi TV. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan film yang berjudul Pilgrimage yang dirilis pada tahun 2017. Film ini dimulai di wilayah Kilmanan, pesisir timur Irlandia. Saat itu terlihat seorang biarawan muda bernama Diarmuid bersama seorang pria yang dahulu terdampar di pantai. Pria tersebut pernah ditolong oleh Diarmuid dan sejak saat itu selalu menjadi teman sekaligus penjaganya. Para biarawan memanggilnya sebagai si bisu. Tak lama kemudian, mereka melihat 3 orang penunggang kuda datang dari kejauhan. Diarmuid segera berlari menuju biara untuk memberitahu para biarawan bahwa seorang kesatria telah tiba. Ternyata kesatria itu adalah seorang utusan dari Roma yang diperintahkan untuk mengambil sebuah benda pusaka suci yang disimpan di sana. Setelah benda pusaka suci itu diserahkan, pemimpin biara mengutus 5 orang untuk menemani kesatria bernama Geraldus agar perjalanan kembali ke Roma berlangsung aman. Kelima biarawan itu adalah Ciaran, Katal, Rua, Diarmuid, dan si bisu. Mereka pun memulai perjalanan yang panjang. Namun, di tengah perjalanan, tiba-tiba kuda yang membawa peti berisi benda suci itu berhenti dan tidak mau berjalan. Tak lama setelah itu, peti tersebut tersambar petir di siang hari. Setelah api berhasil dipadamkan, para biarawan dibuat heran karena peti yang membawa pusaka itu sama sekali tidak mengalami kerusakan. Bahkan, ketika salah seorang biarawan menyentuhnya, tangannya terasa seperti terbakar karena panas yang luar biasa. Saat malam tiba dan mereka beristirahat, para biarawan menceritakan salah satu kisah mengenai kekuatan benda pusaka tersebut kepada Geraldus. Dahulu, sekelompok bangsa Viking pernah berusaha mencurinya ketika para biarawan sedang tertidur. Namun, para biarawan yang selamat melihat sesuatu yang luar biasa. Mereka keluar dari gereja dan menyaksikan sesosok malaikat membawa benda pusaka itu seperti sebuah lonceng suci. Tak lama kemudian, badai besar datang menghancurkan segalanya. Seluruh kapal Viking terseret ke lautan dan hancur. Tidak hanya itu, 3 mayat Viking bahkan terbakar ketika tubuh mereka menyentuh benda pusaka tersebut. Sejak saat itu, diyakini bahwa hanya orang yang berhati bersih yang dapat menyentuh benda suci tersebut tanpa celaka. Keesokan harinya, Diarmuid melihat si bisu sedang melakukan sesuatu yang aneh. Yang lebih mengejutkan lagi, di sekujur tubuh pria itu terdapat banyak bekas luka mengerikan yang menunjukkan bahwa ia pernah mengalami berbagai pertempuran brutal di masa lalu. Perjalanan mereka pun berlanjut. Saat melintasi sebuah sungai, Geraldus berniat mengambil air untuk diminum. Namun, para biarawan segera melarangnya. Mereka percaya bahwa di hulu sungai tersebut terdapat sebuah benteng peri. Menurut legenda setempat, makhluk bernama Tuatha De Danann keluar pada malam hari dari celah-celah bebatuan di sekitar sungai itu. Air di sana dipercaya mengandung mantra sihir yang tidak baik bagi manusia. Geraldus tidak mempercayai cerita tersebut. Baginya, semua itu hanyalah takhayul belaka. Ia pun mengambil air sungai, memurnikannya dengan doa, lalu meminumnya tanpa rasa takut. Setelah itu, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat memasuki kawasan hutan, mereka dihampiri oleh sekelompok tentara. Ternyata para tentara itu adalah sekutu Roma. Pemimpin mereka adalah seorang bangsawan muda bernama Raymond, putra dari seorang raja. Raymond kemudian mengawal rombongan itu menuju tempat ayahnya berada. Di tengah perjalanan, mereka menemukan bangkai seekor rubah yang digantung di sebuah pohon. Di dekatnya terdapat simbol milik suku Ua Mordha. Suku tersebut dahulu menyembah Tuhan, namun karena merasa doa-doa mereka tidak pernah dijawab dalam berbagai peperangan yang mereka hadapi, mereka mulai meninggalkan keyakinan lama dan beralih menyembah berbagai benda serta kepercayaan lain. Di sisi lain, ketika anak buah Raymond menangkap seorang nelayan di wilayah mereka, Raymond menyadari sesuatu tentang si bisu. Wajah pria itu terasa sangat familiar.
Raymond dan beberapa anak buahnya yakin pernah melihatnya sebelumnya. Mereka mencoba mengingat-ingat, hingga akhirnya menyadari bahwa mereka mungkin pernah bertemu dengannya saat Perang Salib di Konstantinopel. Sementara itu, rombongan akhirnya bertemu dengan sang raja. Raja tersebut ternyata merupakan seorang penganut agama yang sama dan sangat setia kepada keyakinannya. Ia menyambut Geraldus dengan penuh kehormatan. Sang raja bahkan berkata bahwa seandainya dirinya masih muda, ia pasti akan ikut mengawal perjalanan Geraldus menuju Roma untuk memastikan benda suci itu sampai dengan selamat. Tak lama kemudian, raja memohon izin untuk melihat benda pusaka yang mereka bawa. There. And this is that. Saat peti dibuka, tampaklah benda suci tersebut. Ternyata benda pusaka yang selama ini mereka jaga adalah sebuah batu. Batu itulah yang dipercaya sebagai batu yang digunakan untuk membunuh Saint Matias pada awal cerita. Keesokan harinya mereka kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini rombongan mendapat pengawalan tambahan dari pasukan Raymond. Namun ketika mereka tiba di sebuah jembatan yang harus diseberangi, mereka mendapati jembatan itu telah hangus terbakar dan rusak parah. Pelakunya adalah suku Uwa Morda. Melihat hal tersebut, Raymond langsung murka. Ia memutuskan untuk meninggalkan para biarawan sementara waktu demi mengejar musuh-musuhnya yang bertanggung jawab atas penghancuran jembatan tersebut. Akibat keputusan itu, rombongan Geraldus kini hanya memiliki sedikit pengawal. Yang lebih buruk lagi, mereka harus melintasi hutan yang terkenal sangat berbahaya. Dan benar saja, saat menyusuri hutan tersebut, mereka tiba-tiba disergap dan dikepung oleh para prajurit suku Uwa Morda yang terkenal brutal dan kejam. Para biarawan dan pengawal yang tersisa terpaksa bertahan hidup dengan bertarung sekuat tenaga. Namun, jumlah musuh terlalu banyak. Satu persatu dari mereka mulai berjatuhan akibat tebasan pedang dan hujan anak panah yang mematikan. Di saat situasi hampir tidak terkendali, si bisu tiba-tiba menunjukkan kemampuan bertarung yang luar biasa. Sementara itu, kereta yang membawa ciaran dan benda pusaka suci berhasil dirampas oleh salah seorang anggota suku Uwa Morda. Melihat hal tersebut, Diarmuid segera mengejar kereta itu. Namun, secara tak terduga, ia justru dihadang oleh si bisu yang tampak seperti kehilangan kendali atas dirinya. Setelah pertempuran berakhir, kondisi rombongan sangat mengenaskan. Kini hanya tersisa Geraldus, Katal, Diarmuid, dan si bisu. Sementara yang lainnya telah tewas dibantai oleh musuh. Geraldus yang tidak ingin kehilangan benda suci itu, kemudian menyerahkan sebuah pedang kepada si bisu dan memintanya melacak jejak kereta yang membawa pusaka tersebut. Tak lama kemudian mereka berhasil menemukan kereta kuda yang sebelumnya membawa ciaran dan benda pusaka suci. Namun sayangnya, ketika mereka memeriksa kereta tersebut, ciaran dan batu suci itu sudah tidak berada di sana. Si bisu kemudian kembali melacak jejak para penculik. Dengan kemampuan bertahan hidup dan naluri bertarung yang luar biasa, ia berhasil menemukan salah seorang anggota suku Uwa Morda. Tanpa berpikir panjang, si bisu langsung menyerangnya dan menghabisinya. Tak lama setelah itu, mereka akhirnya berhasil menemukan lokasi persembunyian suku Uwa Morda. Namun jumlah musuh yang berada di sana sangat banyak. Karena itu, mereka memutuskan untuk menunggu hingga malam tiba. Saat malam tiba, Diarmuid mulai menjalankan misinya. Dengan sangat hati-hati, ia merayap melewati penjagaan musuh dan bergerak menuju tempat ciaran ditahan. Setelah berhasil mendekat, Diarmuid segera berusaha membebaskan sahabatnya itu. Namun, ciaran justru menyuruhnya pergi secepat mungkin. Diarmuid kebingungan mendengar perkataan tersebut. Tak lama kemudian, ciaran mengungkapkan sebuah fakta mengejutkan. Ternyata saat dirinya dibawa menggunakan kereta oleh para penculik, ia sengaja melemparkan batu suci itu ke dalam hutan agar tidak jatuh ke tangan musuh. Sementara itu, sebuah kejutan lain juga terungkap. Raymond dan pasukannya ternyata telah membuat kesepakatan rahasia dengan suku Uwa Morda. Mereka bekerja sama untuk merebut benda pusaka yang dibawa para biarawan.
Sebagai imbalannya, setelah berhasil mendapatkan harta yang berada di dalam peti, suku Ua Morda akan memperoleh emas dan berbagai barang berharga. Ketika mengetahui bahwa batu tersebut sudah tidak berada di dalam peti, Raymond menjadi sangat marah. Ia kemudian menginterogasi Ciaran dengan sangat kejam. Where is the relic? Di tempat lain, Geraldus, Diarmid, Cathal, dan Sibisu sedang berusaha mencari batu tersebut. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukannya. Batu suci itu ternyata masih berada di dalam hutan, tidak jauh dari lokasi tempat Ciaran menjatuhkannya. Diarmid segera mengambil batu itu. Setelah berhasil mendapatkannya kembali, mereka langsung meninggalkan daerah tersebut secepat mungkin agar tidak ditemukan oleh pasukan Raymond. Keesokan harinya, kondisi kelompok itu mulai memburuk. Cathal mulai kehilangan keyakinannya. Ia merasa bahwa mereka tidak mungkin dapat selamat dari kejaran Raymond yang memiliki jumlah pasukan lebih banyak dan menggunakan kuda. Tak lama kemudian, suara trompet perang terdengar dari kejauhan. Pasukan Raymond ternyata sudah berada sangat dekat. Menyadari bahaya yang mengancam, mereka segera berlari menyelamatkan diri. Di tengah pelarian itu, mereka tiba di sebuah bukit yang bagian bawahnya tertutup kabut tebal. Entah karena keajaiban atau hanya kebetulan, kabut tersebut menjadi tempat persembunyian yang sempurna. Mereka pun segera masuk ke dalamnya untuk menghindari kejaran Raymond. Namun setelah turun lebih jauh, mereka baru menyadari bahwa area tersebut merupakan rawa-rawa berair yang luas. Keadaan itu membuat mereka tidak dapat melanjutkan perjalanan dengan mudah. Sementara itu, Raymond yang terus mengejar akhirnya menyadari sesuatu. Ia tahu para biarawan tidak mungkin bisa berjalan di atas air. Karena itulah, ia yakin mereka masih bersembunyi di sekitar rawa tersebut. Raymond kemudian mencoba memancing emosi mereka. Ia berteriak dan menghina mereka dari kejauhan, berharap salah satu dari mereka terpancing untuk keluar dari persembunyian, terutama Geraldus. Dan benar saja, amarah Geraldus perlahan mulai memuncak. Pada akhirnya, ia tidak mampu lagi menahan emosinya dan membalas teriakan Raymond dengan penuh kemarahan. Di tengah keputusasaan yang semakin besar, Diarmid akhirnya memutuskan untuk menyentuh batu suci tersebut secara langsung. Saat itulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Seketika terdengar suara lonceng yang sangat nyaring. Tak lama kemudian, mereka melihat dua orang yang sedang membawa sebuah perahu. Melihat kesempatan tersebut, mereka segera menghampiri kedua orang itu dan membayar mereka agar bersedia mengangkut rombongan menggunakan perahu. Setelah menempuh perjalanan beberapa waktu, akhirnya mereka sampai di wilayah laut. Namun keadaan kembali menjadi masalah. Pada siang hari, air laut sedang surut sehingga perahu tidak dapat bergerak jauh ke tengah laut. Akibatnya, mereka terpaksa menunggu hingga malam tiba agar air laut kembali pasang. Tetapi sebelum malam datang, sebuah ancaman kembali muncul. Dari kejauhan terlihat Raymond dan pasukannya berhasil menemukan jejak mereka. Dengan menunggang kuda, mereka bergerak cepat mendekati lokasi para biarawan. Karena keadaan semakin mendesak, semua orang terpaksa turun dari perahu dan mulai menyeretnya menuju laut yang lebih dalam. Mereka berharap bisa mencapai perairan yang cukup dalam sebelum pasukan Raymond tiba. Melihat situasi yang semakin buruk, Geraldus kemudian memberikan sebuah perintah kepada Sibisu. Ia meminta Sibisu untuk menjalankan tugas terakhirnya. Geraldus menyuruhnya menghadang pasukan Raymond seorang diri agar yang lain memiliki waktu untuk membawa batu suci itu pergi. Geraldus juga meyakinkan Sibisu bahwa jika ia gugur dalam tugas tersebut, maka semua dosa masa lalunya akan diampuni dan ia akan mendapatkan tempat di surga. Tanpa sedikit pun menunjukkan rasa takut, Sibisu berjalan seorang diri menghadapi pasukan Raymond yang terus mendekat.
Akhirnya Raymond turun langsung ke medan pertempuran dan menyerangnya dengan brutal. Meskipun telah terluka parah, si bisu tetap bertahan. Dengan sisa tenaganya, ia akhirnya berhasil menerjang Raymond dan membunuhnya. Namun pertarungan itu menguras seluruh kekuatannya. Tubuh si bisu dipenuhi luka dan darah. Meski begitu, ia masih mencoba menghabisi sisa-sisa pasukan Raymond yang tersisa. Melihat pengorbanan luar biasa yang dilakukan si bisu, Diarmuid mulai kehilangan keyakinannya terhadap misi yang selama ini mereka perjuangkan. Pada akhirnya, Diarmuid mengambil keputusan yang tidak pernah diduga siapapun. Ia menggenggam batu suci tersebut dan ingin melemparkannya ke dalam laut, tetapi Geraldus menghentikannya. Lalu tanpa ragu, Diarmuid mendorong Geraldus bersama batu tersebut ke dalam laut. Batu yang dianggap suci dan dipercaya mampu memenangkan perang akhirnya hilang di telan lautan. Dengan demikian, berakhirlah perjalanan panjang mereka. Film pun berakhir. Sekian terima kasih. Sampai jumpa di next video.